Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih Tuhan bagi kami yang boleh kami nikmati secara khusus untuk kedua anak-Mu yang masuk dalam pernikahan kudus. Biarlah Tuhan sungguh mengajar kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, karena Tuhan telah mengasihi kami dan mengajarkan kami untuk saling mengasihi. Tuhan Yesus, saat ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu secara untuk kedua anak-Mu, untuk melandasi hidup mereka, hidup rumah tangga yang diberkati Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami sekalian. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, demikian juga kedua mempelai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan. Ya, hari ini kita boleh berada di bait-Nya yang kudus dalam rangka ibadah peneguhan pemberkatan nikah. Saudara kita Yesua Bolingla dan saudari Iyane R. Bolang. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Ya, sebentar LCD-nya ya. Bisa dibantu Bung Erwin? Baik, firman Tuhan ya untuk kita renungkan bersama-sama. Saya beri tema untuk kedua mempelai, untuk rumah tangga ini adalah rumah tangga yang berbahagia diawali dengan pernikahan kudus. Rumah tangga yang berbahagia. Semua rumah tangga merindukan kebahagiaan. Nah, menjadi pertanyaan dalam hidup kita, dalam setiap keluarga yang sudah berumah tangga, apakah betul sudah mengalami kebahagiaan? Nah, dasar kebahagiaan itu apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua rumah tangga secara kedua mempelai merindukan kebahagiaan, merindukan romantis dalam keluarganya, bahagia, sukacita, ya langgeng ya abadi sampai maut memisahkan. Tetapi pertanyaan, dan ini jadi fakta dalam perjalanan hidup setiap kita yang berumah tangga, bahwa ada saja tantangan, ada saja pergumulan, ada saja masalah dalam rumah tangga yang mau mengambil sukacita itu, mau merampas kebahagiaan daripada keluarga. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, bagaimana rumah tangga yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan. Dari 1 Korintus di pasal yang ke-7, bagaimana kehidupan keluarga di sana. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, rumah tangga yang berbahagia adalah rumah tangga yang dikuduskan oleh Tuhan atau yang kudus. LCD-nya? Ya. Di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 1 berbunyi demikian. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya percabulan. Baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Saya melihat inilah namanya pernikahan. Sejak kapan seorang suami berkata engkaulah istriku, dan seorang istri berkata engkaulah suamiku. Sejak mereka memiliki ikatan pernikahan kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus berkata enggak menikah juga sebenarnya baik. Sendiri itu juga tidak masalah. Tetapi, dikatakan tetapi mengingat bahaya percabulan. Jadi kalau seseorang yang belum masuk dalam pernikahan kudus dan dia tidak mampu bertahan untuk menjaga dirinya tetap sendiri, maka bahayanya adalah dikatakan
percabulan, yaitu melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan, dan itu tidak ada ikatan. Jadi itu sebabnya laki-laki kalau melakukan hubungan suami istri tanpa pernikahan, dia tidak bisa berkata ya bahwa dia adalah istrinya, kemudian seorang perempuan berkata dia adalah suami. Kenapa? Karena tidak ada ikatan pernikahan. Dan itu banyak dilakukan oleh orang-orang luar, orang-orang yang belum di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 1 dengan jelas berkata, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri. Jadi istrinya bukan istri orang. Saya melihat satu YouTube di satu negara tertentu, satu suku. Seorang perempuan bisa bebas melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki yang lain. Dan itu tidak ada masalah di suku itu. Sehingga ketika ada anak lahir, anak itu tidak tahu siapa bapaknya. Dan bisa bergantian. Minggu ini dengan si A, minggu B dengan si pun tidak ada masalah. Yang penting dia suka sama suka dan tidak ada ikatan pernikahan. Jadi begitu kacaunya. Walaupun di suku itu nggak ada masalah. Mereka tidak merasa bersalah karena tidak ada aturan. Yang penting mereka sama-sama menyukai. Dan dalam YouTube itu ya saya melihat bagaimana perjalanan suku ini, ada anak-anak yang dilahirkan tapi dikatakan begini, tidak tahu siapa bapaknya. Ya, bisa seorang perempuan itu tidur dengan laki-laki 4, 5 atau 6 orang dalam 1 bulan. Terus yang mana yang jadi nggak tahu. Jadi nggak dituntut bapaknya, nggak terlalu penting itu. Yang penting ibunya ada. Ibunya yang bertanggung jawab. Wah, ngeri sekali. Kenapa itu terjadi? Karena mereka belum berjumpa dengan Tuhan. Mereka tidak tahu kalau itu salah. Ya, mereka lakukan hubungan suami istri tanpa ada ikatan. Yang penting suka dengan suka, ada lambang tertentu dia taruh di situ, dan orang membiarkan tidak apa-apa. Yang penting pada pagi hari subuh, si laki-laki harus segera meninggalkan tempat wanita itu. Itu syaratnya. Nah nanti jadi anak itu, ya yang perempuan hamil nggak ada masalah. Bapaknya nggak jelas siapa, nggak ada masalah. Yang terpenting ibu itu bertanggung jawab merawat anak itu. Nah kemudian setelah itu anak itu mulai besar, dia bebas lagi dengan yang lain. Nah itu namanya percabulan. Mengapa perlu janji nikah di hadapan Tuhan? Kenapa perlu pernikahan di hadapan Allah dan jemaat? Supaya kita tidak terjebak di dalam percabulan. Itulah kebenaran firman Allah. Kita bersyukur kita dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mau supaya hidup kita kudus sebab Allah kita kudus. Ini yang menarik. Beda pernikahan, kita anak-anak Tuhan. Rumah tangga kita adalah rumah tangga yang diberkati oleh Allah. Karena dalam setiap rumah tangga yang telah diteguhkan pernikahannya, yang telah dikuduskan pernikahan itu adalah kudus. Hubungan suami istri yang dilakukan oleh pribadi yang sudah diberkati di bait Allah, itu kudus. Gak ada masalah. Maka kita lihat nanti firman Tuhan katakan, demikianlah keduanya menjadi satu. Ya, dua menjadi satu, dipersatukan oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang salah, yang keliru jika sudah di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di ayat 8 berkata begini, tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Jadi Rasul Paulus kata seperti aku gak menikah, aku melayani Tuhan, baiklah seperti aku dikatakan. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Rupanya melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan itu adalah mengikuti hawa nafsu saja. Itu mengikuti hawa nafsu dan itu tidak berkenan kepada Allah. Kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, ada firman Allah yang harus kita ikuti. Ada kebenaran firman, ada rambu-rambu yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, mungkin kita mengingat
Pernah kita melakukan hal yang tidak memuliakan Tuhan oleh karena ketidaktahuan kita, oleh karena kelemahan kita, oleh karena keterbatasan kita. Kemudian kita menyadari, saya sudah salah jalan, saya sudah salah melangkah, saya harus kembali kepada jalan kebenaran. Yaitu rumah tangga ini dimulai dengan suami istri yang diberkati, yang dikuduskan. Dalam bimbingan pranikah sudah sangat-sangat dijelaskan. Bahkan menarik, waktu mulai belajar bimbingan pranikah, ya, walaupun sudah ada anak, tapi karena belum diberkati, dan saya katakan, mulai dari pelajaran itu sampai nanti diberkati, harus menjaga diri hidup kudus. Jangan melakukan hubungan suami istri. Dan mereka siap menjaga hidup kudus. Sehingga waktu datang ke bait Allah, ya bersama pasangan kita, kita datang dan menghadap Tuhan di dalam kekudusan. Inilah yang berkenan kepada Allah. Amin. Nah, ada orang yang dikatakan di ayat 8, tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin, dia memang panggilannya tidak kawin. Saya tidak akan menikah, saya hanya membujang saja. Oke, kalau kuat. Ada yang janda-janda, ya janda di sini artinya suaminya sudah meninggal, ya, dan dikatakan ya saya menjanda saja. Oke, boleh, itu memang baik. Tetapi kalau tidak tahan, ya kalau tidak bisa menguasai diri, karena ada kerinduan untuk menikah, ada kerinduan untuk mendapatkan belayan kasih sayang dari seorang pria, yang pria dari seorang wanita, maka lebih baiklah menikah. Itu datang ke bait Allah, minta bimbingan pranikah, dan didukung oleh keluarga masuk dalam ibadah pernikahan seperti ini. Wow, menarik. Jadi dimulai, ya, dimulai rumah tangga itu di dalam Tuhan. Itulah keluarga yang berbahagia. Jadi nggak ada rasa tuduhan lagi. Kalau belum diberkati, kemudian ada orang berkata, yang laki-laki berkata, mami, sejak kapan jadi mami? Mami bilang, papi, sejak kapan jadi papi? Orang belum bersatu, kemudian dia ceraikan. Yang perempuan menceraikan laki-laki, emangnya sudah dipersatu? Belum, ya belum cerai, memang belum ada ikatan. Bebas dong, ya bebas, gak ada masalah. Orang gak ada ikatan, ikatannya apa? Tetapi ketika dua pribadi yang sudah dewasa saling mencintai, berkomitmen datang di hadapan Allah, wah ini sudah dikuduskan. Oh, jangan bilang lagi, ya kita berpisah. Jangan bilang lagi, saya mau suka yang sana, yang sini. Tidak, karena di hadapan Allah dan jemaat, ya kedua pribadi itu berjanji. Ini yang mendatangkan kebahagiaan. Yang kedua, ya kebahagiaan dalam rumah tangga adalah setelah mereka dipersatukan, maka mereka saling memenuhi tanggung jawab. Tanggung jawab suami ada kepada istri, tanggung jawab istri ada kepada suami. Ini terjadi kalau sudah masuk dalam pernikahan kudus. Ayat 3 berkata, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Sejak kapan itu terjadi? Sejak pernikahan itu dilakukan. Sejak datang di hadapan Allah, berjanji untuk sehidup semati, maka laki-laki itu tidak dapat berkata, hidupku aku saja, kamu, aku, tidak. Tetapi laki-laki itu tidak berkuasa atas dirinya, tetapi istrinya. Tetapi yang wanita itu juga tidak berkuasa atas dirinya, tidak bisa dia sesuka hatinya, sebab ada suaminya, ya, ada suaminya yang berkuasa atas dirinya. Jadi saling memenuhi tanggung jawab, saling melengkapi, saling mengasihi. Di dalam Efesus pasal 7 ayat 22 berkata begini, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi yang perempuan tidak lagi bisa sesuka hatinya, bisa melawan suaminya. Tidak, karena sudah ada ikatan ini. Dia harus tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan
tubuh. Dan ayat 24 berkata, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Untuk istri, tunduk kepada suami, hormat kepada suami, mengasihi suami, melayani suami. Bukan hanya, diriku saja. Jangan sekali-kali istri berkata, ini urusanku, ini aku saja. Ya, tidak. Ada suami. Ada masalah, ada pergumulan, ada suami untuk berbagi beban. Ada kebutuhan, keperluan, ada suami yang harus bisa memenuhi kebutuhan itu. Ada suami yang saling menolong satu dengan yang lain bersama istrinya. Nah, bagaimana dengan istri? Hai suami, tadi istri tunduk kepada suami. Kini suami apa yang harus dia lakukan? Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi diri sendiri. Nah, bagian ini yang sering kali hilang dari pernikahan, dari rumah tangga. Karena ada masalah, karena ada tantangan, ada pergumulan, suami-suami tidak bisa mengontrol diri dan istrinya tidak dikasihi lagi. Ada banyak istri-istri yang mengalami luka batin, ya, mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan oleh karena ulah suami. Berarti suami ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita di gereja saat ini saya lihat bapak-bapak sepertinya semua bapak-bapak yang bertanggung jawab. Amin. Amin bapak-bapak. Dan ibu-ibu di sini semua ibu-ibu yang tunduk, bukan tanduk. Tunduk kepada suami. Amin ibu-ibu. Kecil kali aminnya. Bapak-bapak tadi aminnya kuat, bertanggung jawab. Ibu-ibu ini aduh. Halo ibu-ibu, amin. Suami tidak kasih uang yang agak banyak, tetap sukacita, amin. Yang benar. Ini masalah duit ini banyak. Salah satu problem dalam keluarga itu masalah duit. Apalagi ibu-ibu itu melihat ibu yang di sebelah. Sudah pakai kalung, sudah pakai anting-anting bagus. Kemudian istri berkata, Pak, lihat itu. Dia siapa? Lihat itu apa? Pura-pura nggak lihat, ya. Baru kasih tahu itu loh, ibu sebelah. Kalungnya itu loh bagus, cincinnya bagus. Terus gimana? Beliin dong. Ya, karena dilihat suaminya baru gajian, ya, dan ada bonus-bonus. Kemudian ibu baru pintar merayu karena ada maunya. Papi beliin dong, papi ganteng deh, baik sekali. Supaya dibeli, kemudian dibeli, mantap. Tapi ketika nggak dibeli, ketika nggak dikasih apa-apa, apa bilang, papi baik deh, enggak, papi jahat. Apaan? Nggak bisa membeli itu dan ini? Ya, terjadi masalah. Ya, kadang-kadang juga setelah berkeluarga, suami istri itu bisa hilang rasa romantisnya. Ya nggak tahu bapak-bapak, ibu-ibu di sini masih tetap panggil sayangkah kepada istri, kepada suami? Masih ya? Sayang begitu ya. Sayang, sudah disiapkan kopi sayang gitu ya. Papi, mami, masih begitu, masih halus bicaranya. Ada seorang teman berkata begini. Tadi ketika kami ada di kantor kan, kemudian tiba-tiba ada telepon. Halo, ya di situ. Ya ada di situ. Terus teman bilang, itu pasti istrinya yang telepon. Ya di situ, ambil aja di atas meja. Tapi kemudian satu kali ada yang telepon, halo, iya ada apa? Pasti ada wanita lain itu yang telepon. Kalau wanita lain yang telepon, halo, apa? Bagaimana kabarnya? Kalau istri yang telepon dari rumah ke kantor, ya di situ, di atas meja. Itu aja nggak tahu. Suaranya keras. Bagaimana bapak-bapak begitu? Apakah bapak-bapak sama suaranya halusnya dengan istri ketika bicara atau dengan nona-nona di seberang sana? Mana lebih halus? Ya nona-nona lah begitu ya. Janganlah begitu, harus tetap kepada istri. Bapak-bapak amin. Karena kan bapak-bapak yang sering keluar, jadi banyak penglihatan di sana, penglihatan di sini. Siapapun yang dilihat, tetap istri yang di rumah.
haruslah yang lebih cantik, lebih disayang, lebih dicintai. Ya, baru harmonis. Kalau sudah mulai macam-macam, mulai tidak harmonis. Demikian juga istri-istri. Ya, istri-istri juga kadang-kadang nggak ada di sini. Ada juga yang nakal ya. Ada juga yang nakal di sana-sana. Kalau di sini nggak ada ya. Amin, ibu-ibu nggak ada ya. Nggak ada yang amin. Nggak ada yang nakal, amin. Walaupun sedikit nggak apa-apa lah, harus kita terima. Yang aminnya sedikit. Ya. Ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Ini yang harus terus dipertahankan. Dikasihi, dilihat apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan. Di kampung kami, itu paling tidak elok pemandangan kalau suami menggendong anak. Itu paling diomongin, apaan itu suaminya gendong-gendong. Harusnya kan istri. Ya. Nah, waktu kami baru menikah, kemudian ada anak masih kecil, kami pulang ke Medan, ke Siantar, karena kami harus jalan jauh di kota, ya saya bilang jangan istri yang gendong, capek dong, karena kami harus jalan ke sana ke sini, ya saya gendong, anak saya gendong. Nah, saya tidak merasa malu, saya tidak merasa dilecehkan, walaupun kebiasaan di situ ya harus perempuan yang gendong, lah yang ibunya udah capek. Masa laki-lakinya membiarkan begitu saja, suaminya membiarkan, ya janganlah. Ya saya ambil, saya gendong. Ya biasanya kalau di rumah yang buatkan kopi, ibu atau bapak? Ibu ya. Lah kalau ibu lagi sibuk, apa mau menunggu? Padahal bapak sudah pengen minum kopi. Ya bikin aja sendiri, kan aman. Amin. Jadi tetap bisa ada yang bisa kita kerjakan, saling mengasihi. Jadi saling peduli satu yang lain, saling memenuhi tanggung jawab. Ada yang bisa dikerjakan oleh ibu, ada yang bisa dikerjakan oleh bapak. Masing-masing mengerjakan dengan satu tujuan untuk keharmonisan rumah tangga. Jangan ada ibu-ibu merasa dia terlalu capek mencuci dan segala macam ini, kemudian protes dan berkata, aduh saya jadi begini hidup saya sudah menikah. Atau suami-suami berkata, dia capek bekerja kemana ke sana kerja dan dia lihat istrinya hanya di rumah, kemudian uang disetor semua dan berkata, aduh saya capek bekerja, hanya uang untuk istri. Jangan, karena dua sudah menjadi satu. Ibu-ibu ketika melakukan pekerjaan di rumah, lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak-bapak waktu bekerja, banting tulang, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian dinikmati bersama-sama. Yang saya katakan ini benar, sudah pernah terjadi. Salah seorang yang saya sendiri memberkati di gereja ini, kemudian dia berkata, saya capek-capek kerja, istri enak-enak saja di rumah. Loh saya bilang, terus kamu mau bilang apa? Kamu istrimu bekerja, kamu santai-santai. Kan tanggung jawabmu. Keadaan istrinya lagi mengandung, apa? Mau dipaksa, bekerja paksa? Ya, saya bilang, ya ini kan tugasnya, kan sudah diberitahu. Dan itulah kebahagiaan suami ketika dia bekerja, memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Itu kebanggaan suami. Jadi jangan malah bersungut-sungut. Jadi saling melengkapi, saling memenuhi tanggung jawab. Ini yang kedua. Jangan pernah dilepaskan. Saudara Yesua, ya dan saudari Yani, jangan lupa hal ini. Harus saling memperhatikan, saling mengasihi, saling mengerti satu dengan yang lain. Ada tanggung jawab masing-masing. Maka rumah tangga kalian akan menjadi rumah tangga yang berbahagia. Bukan berarti nggak ada masalah, bukan berarti nggak ada tantangan, ada, tetapi dihadapi bersama-sama. Yang ketiga, rumah tangga yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang dipersatukan oleh Allah dan tidak diperbolehkan bercerai. Tidak ada keluarga yang bercerai berkata inilah yang terbaik, inilah yang paling bahagia, kami bisa bercerai. Tidak, selalu ada yang dirugikan. Dua-duanya pasti rugi, apalagi kalau sudah ada anak. Anak akan terlantar menderita. Kami melayani, ada beberapa pribadi yang keluarganya, orang tuanya, ya mengalami perceraian. Dan dia anak ini mengalami pemberontakan. Dia tidak puas dalam hidupnya.
dia merasa tertekan, dia kehilangan kebahagiaan, apalagi ketika dia lihat orang lain, ya suami istri dengan anak-anak begitu harmonis, berjalan bersama, ya rekreasi bersama, hidup di rumah bersama. Tetapi anak ini melihat itu tidak ditemukan, hilang sukacita. Ya, jadi dipersatukan Allah tidak boleh bercerai. Ayat 10 berkata begini, dalam 1 Korintus pasal 7 tadi. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan. Ini memiliki pengertian meneguhkan, ini kebenaran firman, ini bukan hanya kata-kata Rasul Paulus, tapi ini firman Tuhan. Ya, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Ada loh istri-istri menceraikan suaminya karena merasa tidak puas. Ya merasa suami nggak bisa buat apa-apa. Ya gajinya hanya kecil saja. Ya dia tidak merasakan kebahagiaan bersama suami. Wah ini bahaya. Ya atau suaminya sakit-sakitan. Nanti salah satu janji ketika kedua mempelai berjanji satu dengan yang lain menerima baik suka maupun duka, senang maupun susah, sakit maupun sehat, harus menerimanya. Why? Ini yang dimaksud, tidak boleh bercerai. Dan jikalau ia bercerai, kalaupun toh akhirnya bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Lebih baik berdamai saja. Oh ada tadi masalah, kemudian mulai berjauh-jauhan. Karena tidak tahan untuk berjauhan dan tidak boleh lagi menikah dengan yang lain, maka lebih baik berdamailah dengan suami. Ya, pun demikian sebaliknya dikatakan dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Tidak boleh. Saya menemukan ya beberapa kasus. Ya ada seorang bapak ya punya istri sampai 3, 4. Tetapi di mana sekarang? Dia nggak tahu di mana lagi istrinya. Ya kumpul di sana tinggalkan begitu. Ini satu perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Suami tidak boleh menceraikan istri. Istri tidak boleh menceraikan suami. Sebagaimana firman Tuhan juga jelaskan. Ya dalam Matius pasal yang Matius pasal 19. Matius 19 ayat 5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging, menjadi satu. Ya, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kedua mempelai yang dikasihi Tuhan, setelah nanti kalian masuk dalam rumah tangga menghadapi berbagai persoalan tantangan, ingat telah dipersatukan oleh Tuhan. Jadi ada terus, ada masalah, kadang-kadang bisa berkata, udah kamu gak bisa membahagiakan saya, pulangkan saya ke rumah ibu saya. Bisa saja begitu. Sudah, ternyata kamu masih tidak sungguh-sungguh mengasihi saya. Ya, sudah ada masalah. Wah, mulai. Sebenarnya ujung-ujungnya dari perkelahian atau perdebatan atau pertentangan persoalan yang dihadapi oleh suami istri, ujung-ujungnya dia akan berkata, udah kita cerai saja. Saya tidak bisa bahagia bersama dengan kamu. Mungkin saya akan lebih bahagia dengan orang yang lain. Wow. Atau berkata, kayaknya saya salah jodoh. Ada loh, sekali ada istilah begitu loh. Ya salah jodoh. Ya saya kurang teliti waktu itu. Ya saya akan memperbaiki dulu, mencari yang tepat. Enak saja. Nggak bisa begitu. Kalau sudah digumuli, ya kemudian berkomitmen masuk dalam pernikahan kudus. Ingat, dipersatukan oleh Allah. Jadi saudara ya Yesua dan saudari Yani nanti harus yakin itu. Dan setelah nanti berjanji satu dengan yang lain dan diteguhkan pernikahannya, sejak itu kalian sudah terikat. Tidak boleh bercerai. Apapun masalah harus dihadapi bersama. Amin. Harus dihadapi bersama. Dan ini adalah kebahagiaan. Ya inilah kebahagiaan karena ini adalah karya Allah. Sudah bersatu. Banyak kali
dalam pernikahan. Ketika ada masalah, ada orang ketiga kah, keempat kah, keluarga kah, masalah yang lain kah, atau karena nggak punya anak kah, banyak masalah kemudian itu diangkat supaya bisa bercerai. Dan firman Tuhan katakan, tidak boleh. Ya konteksnya di situ orang bertanya, dengan alasan apa saja boleh kak? Enggak boleh. Loh tapi kenapa Musa memberikan surat cerai? Karena ketegaran hatimu. Seyogyanya tidak. Semestinya memang tidak. Jadi keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang tetap yakin bahwa suami istri dipersatukan oleh Tuhan. Tuhan yang membuat loh. Ini karya Tuhan. Berarti kalau kita lihat karya Tuhan, pekerjaan Tuhan adalah baik. Amin. Keluarga akan berbahagia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan kiranya menolong kita. Menolong kedua saudara yang akan diteguhkan pernikahan dan menolong kita Bapak Ibu yang sudah masuk dalam rumah tangga mungkin ada 3 tahun, 5 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Disegarkan kembali, diingatkan kembali bahwa rumah tangga kita adalah rumah tangga yang berbahagia. Memang ada tantangan, ada persoalan yang kita hadapi. Tetapi kita tahu ya rumah tangga kita ini adalah rumah tangga yang berbahagia. Yang diberkati karena kita terhindar dari percabulan. Karena kita saling memenuhi tanggung jawab, suami istri memenuhi tanggung jawab. Dan karena sebagai suami istri yang sudah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh bercerai. Ini yang mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan, mengingatkan kami betapa indahnya karya-Mu Tuhan. Secara seketika ada laki-laki dewasa dan perempuan dewasa yang saling mencintai, kemudian mereka masuk dalam pernikahan kudus, masuk dalam rumah tangga yang baru, adalah rencana Tuhan, adalah untuk kebahagiaan kami, kebahagiaan setiap pribadi yang datang kepada Tuhan, yang dikuduskan pernikahannya, dan mereka masuk dalam rumah tangga yang berbahagia. Tuhan tolong kami sekalian, supaya kami yang sudah masuk dalam rumah tangga, mungkin ada beberapa tahun kami sudah mengarungi rumah tangga yang telah Tuhan berkati. Ada tantangan, ada pergumulan, tapi kami bersyukur karena Tuhan yang memberikan kebahagiaan kepada kami. Tuhan, hamba berdoa supaya setiap keluarga, setiap rumah tangga diberkati oleh Tuhan dan mereka tetap setia melakukan kebenaran firman-Mu. Meteraikan kebenaran firman ini bagi kami sekalian, secarus bagi kedua anak-Mu yang akan berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat, di mana mereka akan masuk dalam rumah tangga yang kudus. Inilah ucapan syukur dan doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Allah, yang tentunya mendasari kehidupan kedua saudara